Hari-hari ini ramai diperbincangkan oleh muda-mudi tren healing dan self-healing di media sosial. Lalu sebenarnya apa sih healing itu? Hai, halo. Selamat datang di YouTube Mahadewi and Friends, Self Love and Inspiration. Kata healing menjadi sangat populer, terutama bagi mereka yang tengah berada di situasi terpuruk, misalnya putus cinta, perceraian, terkena musibah, dan peristiwa traumatis apapun itu. Bahkan, perasaan lelah akan beban kerja di kantor ataupun belajar di sekolah juga sering dijadikan orang melakukan proses healing ini. Orang berupaya serius supaya situasi terpuruk tersebut dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Banyak cara yang dilakukan dalam upaya healing. Salah satunya yang paling kerap dilakukan adalah berlibur. Lalu sebenarnya apa sih healing itu? Apakah proses healing itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan seorang individu? Hal-hal apa saja yang berkenaan dengan proses healing ini? Dilansir dari gramedia.com, istilah healing itu berasal dari kata heal, yang berarti menyembuhkan, membuat sembuh, dan menjadi waras. Healing dalam pembahasan ini berarti suatu proses yang berupaya untuk meringankan dan memulihkan beban mental dari seorang individu. Proses pemulihan beban mental tersebut biasanya akan berupa penanaman perspektif yang positif dan realistis terhadap diri sendiri. Meskipun dalam terjemahan istilah healing ini berarti proses penyembuhan, padahal sebenarnya belum tentu begitu. Healing justru disebut sebagai pemulihan saja, tidak benar-benar menyembuhkan. Hal tersebut disebabkan karena luka batin dan pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang itu tidak bisa benar-benar sembuh 100%. Ya, luka batin dan pengalaman traumatis itu tidak benar-benar sembuh 100%, namun tetap dapat perlahan kita maafkan, sehingga ketika ingatan kita tiba-tiba mengingat hal-hal terpuruk tersebut, diri kita akan langsung menerimanya. Veronica Adesla, seorang psikolog klinis dalam kompas.com, berpendapat bahwa proses healing itu ternyata dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dibantu oleh profesional. Proses healing yang dapat dilakukan oleh diri sendiri salah satunya adalah dengan berlibur. Apa saja manfaat healing bagi kehidupan seorang individu? Healing sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang individu, berapapun usianya, apapun pekerjaannya, dimanapun tempat tinggalnya. Hal tersebut karena tidak mungkin bahwa seseorang itu tidak memiliki peristiwa traumatis dan luka batin yang menyertai selama hidup. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat melakukan proses healing karena berbagai kendala. Manfaat healing secara keseluruhan adalah diri dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan atas setiap tindakan dan lebih produktif ketika melakukan pekerjaan apapun. Nah, berikut manfaat healing yang dapat diperoleh seorang individu bagi kehidupannya. Yang pertama, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita dinilai akan lebih bijak dalam menjalani hidup, terutama ketika tengah mengambil keputusan atas tindakan yang akan diperbuat. Kebanyakan orang melakukan healing adalah karena merasakan beban hidup yang berat, sehingga mempengaruhi pola pikir. Setelah upaya pemulihan beban mental tersebut, kita akan merasa plong, dan ketika diajak berunding untuk suatu hal, diri kita akan lebih mantap atas pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, tidak akan ada penyesalan atas keputusan apapun yang telah diambil sebab pikiran kita sudah bersih, seolah tidak ada beban mental. 2. Meningkatkan produktivitas. Diri kita lebih dapat meningkatkan produktivitas, baik di tempat kerja maupun di tempat pendidikan. Perlu diketahui, kondisi mental seorang individu dapat berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, sehingga memang diperlukan adanya refreshing untuk memulihkan beban mental. Apalagi bagi seseorang yang baru saja mengalami peristiwa traumatis dan membebani hidupnya.
maka proses healing ini sangat penting. Setelah melakukan proses healing, dipercaya dapat memaksimalkan tingkat produktivitas dan konsentrasi tidak akan terpecah belah antara beban pikiran dan beban pekerjaan. 3. Menjadikan hidup lebih bermakna. Perlu dipahami sekali lagi bahwa proses healing itu berarti pemulihan, bukan penyembuhan yang benar-benar sembuh 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami luka batin dan pengalaman traumatis memang tidak dapat benar-benar melupakan hal buruk tersebut, tetapi dapat berdamai dengannya. Ketika mendapatkan luka batin dan pengalaman traumatis yang tentunya menjadikan hidup seperti berantakan, segeralah mencari bantuan profesional untuk proses healing ini. Namun, dapat juga dilakukan seorang diri, salah satunya dengan berlibur. Setelah proses healing tersebut selesai, dirimu akan merasa bahwa hidup jauh lebih bermakna daripada harus terus-menerus merenungi luka batin dan pengalaman traumatis tersebut. 4. Menjadikan diri kita sebagai sosok yang lebih dewasa. Apakah Anda setuju dengan kutipan, "Pengalaman buruk akan memberimu pendewasaan," yang sering tersebar di postingan sosial media? Yap, kutipan tersebut tidak hanya sekedar konten saja, tetapi benar-benar dapat terjadi di kehidupan seseorang. Apabila kamu berhasil melewati pengalaman buruk tersebut, baik itu putus cinta, ditinggal orang kesayangan, dan apapun peristiwa traumatis yang terjadi, percayalah, hal-hal tersebut akan menjadikanmu sebagai sosok yang lebih dewasa. Mengenal apa itu trauma healing. Setelah memahami kata healing, apa sih trauma healing itu? Telah dijelaskan bahwa proses healing dilakukan karena seorang individu mengalami peristiwa traumatis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Semua orang tentu saja memiliki peristiwa traumatis yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi cara menghadapi dan melupakannya juga berbeda-beda. Dari sudut pandang psikologi, trauma memiliki makna berupa pengalaman hidup yang dialami manusia dan mengganggu pada keseimbangan biokimia yang terletak pada sistem informasi pengolahan psikologi otak manusia. Trauma dapat berupa luka atau sakit, shock, yang menyebabkan gangguan pada mental. Penyebab utama dari trauma adalah peristiwa yang sekiranya sangat membebani dan menyebabkan bekas yang mendalam. Perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki kekuatan mental yang berbeda-beda. Untuk permasalahan putus cinta misalnya, ada beberapa orang yang menganggapnya hanya angin lalu dan mudah melupakan. Namun, ada juga menganggap putus cinta itu adalah hal yang menyakitkan, sehingga tanpa disadari justru menjadi pengalaman traumatis yang membekas panjang hidupnya. Oleh karena itu, proses trauma healing dapat dilakukan untuk segala usia. Sebab peristiwa traumatis juga tidak segan-segan menyerang anak-anak sekalipun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dengan judul Trauma Healing oleh Korps Brigade Pembangunan CBP, Rati Suhaki mengemukakan bahwa proses trauma healing juga dapat dijadikan sebagai kegiatan untuk mengantisipasi post-traumatic syndrome disorder (PTSD). Penanganan trauma healing ini termasuk pada kategori acceptance atau penerimaan penanganan pasca trauma. Sekian pembahasan kali ini. Nah, sudah paham kan apa itu healing? Mari melakukan yang terbaik untuk dirimu, karena kamu berharga. Terima kasih.